Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3482 pedang pria itu. Tapi Alexis menghadapi ribuan cahaya pedang, tapi tetap mempertahankan tatapan acuh tak acuhnya. Dia bergerak ke arah Pascal dan mengejarnya. Dia sepertinya tidak peduli dengan cahaya pedang mematikan itu sama sekali. Pada saat ribuan balok pedang hendak menyentuh Alexis, pedang panjang hitam pekat tiba-tiba muncul di tangan Alexis. Kemudian pindah. Pergelangan tangan Alexis terbalik, niat pedang melonjak, jalan penghancuran dan niat bela diri sejati, berubah menjadi cahaya pedang kental, dan menebas dengan satu pedang. Pedang ini ternyata adalah pedang yang sangat cepat. Wajah Pascal berubah total. Awalnya, di matanya, hanya ada beberapa sinar pedang yang aneh, tetapi pada saat ini, tampaknya telah berubah menjadi jurang kematian. Darahnya dingin untuk sementara waktu, dan setiap pori di tubuhnya memancarkan bau ketakutan, dan hatinya bergetar. Baru sekarang dia sadar, cahaya pedang Alexis mengandung aura jalan penghancuran. Pascal menggigit ujung lidahnya, meludahkan seteguk esensi darah, dan menyemprotkannya ke rapier. Setelah rapier ternoda darah, napas tajam yang menggerakkan hati orang-orang tiba-tiba meledak. Ekspresinya sangat serius, dan dia berteriak dengan suara rendah, pedang kilat terbalik, kata-kata pembunuh. Dalam sekejap, Pascal tampaknya telah mencurahkan semua kekuatan spiritual, energi darah, semangat, bahkan vitalitas, kekuatan hidup ke pedang tipis di tangannya. Dan pedang yang memadatkan energi seluruh tubuh Pascal, dalam sekejap, bergegas keluar. Pedang ini tampaknya telah melampaui kecepatan cahaya. Stenzel memandang Pascal, matanya bergejolak, dan seni membunuh pedang kilat terbalik adalah salah satu dari 3 ilmu pedang tabu di Sekte Pedang Ekstrim. Meskipun, dibandingkan dengan pedang Jiu Yuan Guiji miliknya sendiri, itu hanya dapat dianggap sebagai jalan samping, tetapi karena itu disebut 3 ilmu pedang tabu, tentu saja, ia memiliki kengeriannya. Seni membunuh pedang kilat terbalik dapat melebur hampir semua energi kultivasi pedang, termasuk energi potensial itu, menjadi satu pedang, dan dalam sekejap, kekuatan kultivasi pedang dapat ditingkatkan setidaknya 10 kali lipat. Dan jika seorang jenius pedang seperti Pascal mempelajari ilmu pedang ini, kekuatannya akan lebih kuat, dan adalah mungkin untuk meningkatkan kekuatan ledakan seketikanya puluhan kali. Dapat dilihat betapa kuatnya pedang ini. Tetapi saat berikutnya, kekuatan seluruh tubuh. Ada rasa dingin di punggung semua orang. Apakah ini hantu? Semua orang memandang Alexis dengan ekspresi aneh dan bahkan ketakutan. Manusia penuh dengan ketakutan kuno tentang hal yang tidak diketahui, bahkan para kultivator. Dan Alexis, di hati mereka sekarang, adalah monster paling luar biasa dan misterius di dunia.
Bahkan Stenzel, yang dengan enggan mempertahankan keadaan pikiran yang stabil, benar-benar mengubah wajahnya saat ini. Awalnya, menurut pendapatnya, Alexis hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan dengan mudah, tetapi sekarang, semut itu tampaknya telah menjadi binatang pemakan manusia. Pembalikannya, keterkejutannya, membuat otaknya retak. Pada saat ini, sosok Alexis tiba-tiba berakselerasi, dan dia muncul di depan Milot, wajahnya dingin, dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba menyelimuti Milot. Pada saat ini, Milot tampaknya menghadapi dewa pembunuh yang berdiri di atas gunung mayat yang terdiri dari mayat yang tak terhitung jumlahnya. Hatinya akan menjadi dingin dan hancur. Petir, ada ledakan tulang di tubuh Alexis, otot-otot di seluruh tubuhnya, berdenyut-denyut dengan cepat, dengan kekuatan besar melawan langit, mengalir ke tinjunya tanpa syarat, menghadap Milot, seperti badai, dibombardir. Dalam tinju itu, ada kekuatan yang membuat seluruh kota Boro bergetar. Setelah beberapa detik, yang mengejutkan adalah Milot dan Pascal sama-sama mati. Saat berikutnya, Alexis menoleh dan mengarahkan pandangannya ke Stenzel. Baru saja, Stenzel, yang sangat marah sehingga dia ingin segera mencabik-cabik Alexis, tanpa sadar menghadapi mata dingin Alexis pada saat ini. Mundur setengah langkah. Tertegun. Jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Ekstrim ini telah benar-benar dikejutkan oleh Alexis. Dari tembakan Milot hingga pembunuhan instan Alexis terhadap keduanya, banyak hal tampaknya telah terjadi, tetapi sebenarnya, itu hanya beberapa tarikan napas. Mengambil beberapa napas untuk membunuh dua jenius seni bela diri dengan kekuatan mereka sendiri, bahkan Stenzel mungkin tidak dapat melakukannya. Anak ini sangat aneh. Tidak peduli seberapa gila dan mendominasi Stenzel, dia bukan orang gila yang tidak tahu apa itu rasa takut. Dia takut dengan penampilan Alexis. Alexis berkata dengan dingin, "Tuan Muda Stenzel, bukankah Anda ingin membunuh saya? Mengapa Anda tidak melakukannya?" Cepatlah, Tuan Stenzel, jika tidak, Anda harus pergi dari sini. Jika Anda tidak cepat, meja terakhir ini dapat saya ambil untuk makan. Provokasi. Alexis, itu terlalu gila. Di hadapan provokasi Alexis, niat membunuh Stenzel meledak. Kekuatan kekerasan berkumpul. Mata Alexis menyipit, ini dia. Dia sekarang perlu meningkatkan kekuatan seni bela dirinya. Berjuang adalah pilihan terbaik. Dia telah menunggu saat ini. Dan Stenzel jelas merupakan sparring partner yang lebih baik. Kali ini, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang naga debu jatuh. Dia ingin mencoba menstabilkan bulan darah pertama, dan bahkan menyentuh ambang bulan darah kedua. Jika itu benar-benar terwujud dalam pertempuran, menghadapi Max Gregor, dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengguncangnya. Saat pedang terhunus, wajah Stenzel sangat jelek, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kesunyian. Niat membunuh Stenzel tiba-tiba menghilang. Semua orang memandang Stenzel dengan tidak percaya. Jenius dari Sekte Pedang Ekstrim, yang dikenal karena kekuatannya yang mendominasi dan perkasa, sebenarnya pengecut di depan Alexis. Awalnya, bahkan jika kekuatan Alexis mencapai tingkat ini, Stenzel tidak akan benar-benar mengakuinya seperti itu. Mengapa? Karena, ada seseorang di belakang Stenzel. Itu bukan latar belakangnya, tetapi tepat di belakangnya, yang tampak kosong,
sebenarnya, ada seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan mata terkulai. Ini adalah penjaga sekte pedang ekstrim, bernama Sadili. Baru saja, Sadili tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri melalui transmisi suara, menyuruh dia menghadapi provokasi Alexis tanpa perlawanan. Ini menunjukkan apa? Ini berarti bahwa di hadapan Alexis, atau kekuatan yang mungkin ada di belakang Alexis, bahkan Penatua Sadili tidak yakin bahwa dia dapat menjaga dirinya sendiri. Pada saat ini, pria tua berambut abu-abu yang tersembunyi di udara di belakang Stenzel menatap Alexis dengan mata mendung sejenak. Napas pedang tua itu sangat menakutkan. Saya tidak tahu kedalamannya. Setidaknya puncak alam leluhur. Bahkan mungkin alam menjembatani surga. Apa itu alam menjembatani surga? Awal gua, menebus kekurangan langit dan bumi. Meskipun kekuatan Alexis saat ini kuat, dia masih memiliki kesenjangan besar dengan Sadili. Tapi mengapa Sadili masih membutuhkan Stenzel untuk menanggungnya? Tepatnya, Tuan Sadili lah yang melihat pedang naga debu jatuh di tangan Alexis. Pedang ini, dia sepertinya pernah melihatnya di buku-buku kuno. Buku kuno itu mencatat semua mitos tabu yang tidak bisa disentuh di alam ekstrateritorial dan alam atas. Dia tidak bisa memastikan apakah pedang di tangan Alexis adalah pedang orang itu. Jika memang orang itu, apa yang ada di belakang Alexis terlalu besar. Ketika orang itu marah, apalagi sekte pedang ekstrim akan mudah dihancurkan. Seluruh alam ekstrateritorial dapat direduksi menjadi lautan darah. Juga, mengapa sekte pedang ekstrim harus ada? Itu karena pendiri sekte pedang ekstrim, yang pernah menyaksikan pedang yang dilemparkan oleh orang di alam ekstrateritorial itu, menyadari jejak arti sebenarnya dari pedang. Mundur selama ribuan tahun, menerobos belenggu, dan mendirikan sekte pedang ekstrim. Bab 3483 Identitas yang tidak ada. Mata Alexis secara alami memperhatikan bahwa lelaki tua itu menatap pedang naga debu jatuh. Mengenai pedang naga debu jatuh, Alexis hanya membiarkan pendahulunya mengatakan bahwa kekuatan bulan darah disegel di dalam. Dan itu pernah ditinggalkan di Gunung Wanshen. Sekarang tampaknya meskipun pedang naga debu jatuh diperoleh sendiri di kerajaan surgawi, itu pasti muncul di alam ekstrateritorial. Dan lelaki tua itu kemungkinan besar akan menebak Guilman di belakangnya melalui pedang naga jatuh debu. Ini bukan hal yang baik. Alexis tidak memikirkannya lagi, dan mengambil kembali pedang naga debu jatuh. Sadili memperhatikan sesuatu, dia tidak lagi ragu-ragu, mengambil langkah maju, dan berkata dengan ragu, "Adik laki-laki, pedang yang baru saja kamu miliki luar biasa, bisakah kamu membuat telapak tangan dan mataku?" Alexis menggelengkan kepalanya dan menolak secara langsung. Sadili tidak merasa tidak senang. Bahkan jika dia melihatnya salah, anak ini tidak ada hubungannya dengan yang itu, dan anak ini tidak boleh dianggap enteng. Alasannya sangat sederhana, seorang pria berusia 20-an telah mengembangkan jalan penghancuran ke tingkat seperti itu, dan dia memiliki kemampuan untuk melompati tahap tengah dari alam leluhur suci, kekuatan yang sangat menakutkan, dan keberadaan kekuatan hidup. Melawan langit. Bagaimana itu bisa dikultivasikan dengan begitu saja? Sadili, sebagai salah satu monster tua di sekte, pengetahuannya jauh dari kultivator biasa, dan dia memiliki beberapa pemahaman tentang roh-roh iblis di tempat lain di alam ekstrateritorial.
Dia tahu betapa gilanya sebuah keluarga besar untuk menumbuhkan anak yang berbakat. Jika tidak, bagaimana para penjahat mengerikan itu diciptakan? Tetapi bahkan keluarga yang dia kenal hampir tidak dapat menemukan keberadaan yang dapat dibandingkan dengan Alexis. Bagaimana pedang tua itu tidak menakutkan? Awalnya, meskipun dia adalah penjaga Stenzel, Milot dan Pascal juga jenius dari Sekte Pedang Ekstrim. Dia mati seperti ini, dan dia sangat marah, tetapi dia masih menahan diri dan tidak bergerak. Itu karena dia takut menyinggung keberadaan di belakang Alexis. Dan apalagi mungkin pria legendaris itu. Ketika Alexis dan Stenzel saling berhadapan, dia samar-samar merasa bahwa pemuda ini sedikit aneh, jadi dia diam-diam menginstruksikan orang-orang dari Sekte Pedang Ekstrim untuk menyelidiki latar belakang Alexis. Dan sekarang, berita telah datang. Dengan jaringan informasi Sekte Pedang Ekstrim, kecuali bahwa Alexis berasal dari kota Senturi, tidak ada yang bisa ditemukan. Berdasarkan pengalaman Sadili, wajar untuk melihat bahwa identitas ini palsu. Tapi Alexis, mengapa dia ingin menyembunyikan identitas Anda? Mengapa Sekte Pedang Ekstrim tidak dapat menemukan apapun? Tampaknya monster yang menakutkan seperti Alexis tidak ada di alam ekstrateritorial sebelumnya. Menurutnya, penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa Alexis adalah murid dari keluarga besar tertentu. Dan kekuatan yang dapat mengolah Alexis jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat disinggung oleh Sekte Pedang Ekstrim, dan bahkan seluruh wilayah Bintang Giok. Tentu saja, dia salah memahami hal-hal ini. Alexis tidak pernah mengandalkan keluarga atau latar belakang apapun. Tetapi hanya dirinya sendiri. Jika Sadili tahu tentang itu, dia akan sangat terkejut sehingga rahangnya akan jatuh ke tanah. Bahkan dengan penyihir Gan keluarga yang sangat kuat, Alexis dapat dikatakan sebagai penjahat yang luar biasa, tetapi jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dia akan datang ke hari ini langkah ini. Yah, tidak mungkin bagi manusia untuk melakukannya sama sekali. Alexis melihat penampilan Stenzel, tetapi dia tidak mengambil 1 inci pun. Dia bisa merasakan keberadaan penjaga di belakang Stenzel. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia memiliki pemakaman reinkarnasi dan roh pedang, ada juga banyak risiko untuk pelindung ini. Karena Stenzel telah menundukkan kepalanya, maka, lupakan saja pertarungan kali ini. Tentu saja, jika Stenzel mencari kematian, Alexis tidak akan benar-benar takut pada apapun. Saat berikutnya, Alexis berbalik dan berjalan ke paviliun Cambridge bersama Narbi dan Wuja, yang sudah tercengang, seolah-olah mereka ketakutan. Tidak jauh, Stenzel melihat ke belakang beberapa orang, dan ada tatapan yang sangat kesal di matanya. Kapan dia menderita keluhan seperti itu? Tidak peduli apa alasan Sadili, jika ada kesempatan, Stenzel harus membuat anak ini membayar harga untuk apa yang terjadi hari ini. Setelah Alexis dan ketiganya memasuki paviliun Cambridge, seorang wanita yang berdiri di antara kerumunan juga berkata dengan ragu. Stenzel sangat pengecut. Bahkan jika dia berpikir bahwa kekuatannya tidak sebagus bocah itu, bukankah masih ada penjaga di belakangnya, bukan? Apakah masih ada pelindungnya? Wanita ini adalah Rosalina. Dia juga datang ke kota Borough ini.
Dia awalnya melihat konflik Alexis dan Stenzel, dan dia juga ingin melihat bagaimana sikap Alexis ketika dia menghadapi penjaga sekte pedang ekstrim. Pada saat itu, tidak peduli seberapa gila anak ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya di depannya dan memintanya untuk membantunya, kan? Sayangnya, yang tidak dia duga adalah Stenzel pengecut. Pada saat ini, seorang wanita parubaya berdiri di samping Rosalina, berpakaian putih, masih menawan, tanpa napas di sekujur tubuhnya, matanya sedikit berkedip, berlama-lama. Apakah Anda mengenali pemuda itu? Apakah Anda tahu asal-usulnya? Rosalina menatap wanita parubaya di sampingnya, ekspresi terkejut melintas di matanya yang indah. Bibi Saroya biasanya tidak pernah peduli tentang hal-hal ini, mengapa dia kali ini bertanya tentang Alexis ini? Wanita parubaya ini adalah pelindung sekte Guntur. Namun, Rosalina masih menjawab, dia. Sepertinya dari kota Senturi. Kota Senturi. Bibi Saroya sedikit mengernyit, tetapi segera, dia mengulurkan tangan dan berkata kepada Rosalina, jika Anda memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan pemuda ini, itu lebih baik. Lihat, mengapa Stenzel memperlihatkan kepengecutannya di depannya, saya sudah tebak. Rosalina tidak bisa membantu tetapi menatap Bibi Saroya dengan tidak percaya, harus dekat dengan Alexis. Bibi Saroya, kenapa Anda benar-benar akan mengatakan hal seperti itu? Pada hari kerja, bahkan jika itu adalah tuan muda dari kekuatan besar, jika dia ingin mendekatinya, Bibi Saroya pasti akan menghentikannya, tetapi sekarang, dia menyuruh dirinya mendekati Alexis. Melihat ekspresi Rosalina, Bibi Saroya tersenyum dan berkata, asal-usul pemuda ini mungkin tidak sederhana. Jelas, Bibi Saroya dan Sadili ingin pergi bersama. Pada saat ini, di paviliun Cambridge, Alexis sedang menikmati naga awan iblis laut. Awan dan naga yang mengaum di laut ini seharusnya terbuat dari sejenis daging monster yang mengandung darah naga, seolah-olah aku bisa melihat naga raksasa yang menjulang di awan dan kabut. Alexis mengangguk, sangat puas. Saat Alexis dan yang lainnya sedang makan di paviliun Cambridge, ada loteng di hutan bambu yang tenang di suatu tempat di puncak Dewa Pemurnian. Di lantai 2 loteng, ada seorang pria anggun berpakaian dengan pola bambu hijau di tubuhnya. Pria berjubah brokat sedang minum teh, dan aroma teh yang kaya meresap ke sekeliling. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, oh. Bocah sialan itu, Stenzel diinjak-injak. Ini sedikit mengejutkan saya. Apakah berita itu akurat? Seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin berdiri di depannya. Dia mengangguk dan berkata, ya, Tuan Muda, Anda meminta saya untuk memperhatikan apakah ada sesuatu yang menarik terjadi di kota-kota sekitarnya, jadi para pelayan sudah mengatur mata-mata di kota Borough, kota Liu dan kota-kota lain. Ini berita yang baru saja didapat. Menarik. Pria berjubah emas tersenyum main-main dan berkata, Stenzel, meskipun dia bukan apa-apa di mataku, dia dianggap jenius yang baik di wilayah bintang giok ini, kan? Saya hanya ingin berpartisipasi dalam acara ini dan bersenang-senang. Sekarang, sepertinya acara itu akan memberi saya kejutan. Siapa yang melakukannya? Apakah Anda sudah memeriksanya? Wanita cantik itu menjawab. Lapor kepada Tuan Muda, menurut penyelidikan pelayan, orang ini berasal dari kota Senturi, tapi ini sepertinya hanya identitas palsunya. Adapun asal spesifiknya, aku belum mengetahuinya, orang ini sepertinya tidak ada.
Bab 3484 Ekstasi. Mata pria itu sedikit berkedip, dengan koneksi keluarga Zir saya tidak dapat menemukannya. Tampaknya anak bernama Alexis ini adalah murid dari monster tua yang hidup dalam pengasingan di pegunungan, atau anak-anak tertentu. Keluarga besar, tapi... Dia menyesap teror di tangannya, dan tampaknya tidak terlalu peduli, karena dia hanya muncul di wilayah bintang giok ini, artinya, kekuatan di belakang dia juga itu saja, itu tidak layak disebutkan di depan keluarga Zir non-teritorial kami. Wanita cantik itu menggema, Tuan Muda sangat benar. Pria brokat ini jelas juga di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan ini, tapi sekarang dia mencari pernikahan konferensi belum dimulai, tetapi dia langsung memasuki puncak Dewa Pemurnian. Anda harus tahu bahwa untuk memastikan keadilan selama konferensi, puncak Dewa Pemurnian langsung menutup gerbang gunung selama waktu ini, bahkan para penjahat dari kekuatan kuat di wilayah bintang giok tidak dapat naik gunung, dan kekuatan utama di wilayah bintang giok pada dasarnya setuju. Inilah mengapa Stenzel muncul di kota Borough. Tapi pemuda ini sekarang muncul di puncak Dewa Pemurnian. Dengan kata lain, identitasnya sudah cukup kuat untuk mengabaikan seluruh aturan tempat ini. Pemuda berjubah brokat ini, bernama Eliezer, adalah putra kedua dari keluarga Zir. Dan keluarga Zir adalah keluarga di wilayah jiwa bulan. Subjek ekstrateritorial dibagi menjadi 4 domain. Mereka adalah wilayah bintang giok, wilayah jiwa bulan, wilayah surogat, dan wilayah surga dan manusia. Semakin jauh ke belakang, semakin menakutkan kekuatan dan lingkup pengaruh para kultivatornya. Dan wilayah surga dan manusia adalah tabu di alam ekstrateritorial. Bahkan istana Monde dan permaisuri alam atas tidak bisa terlibat di dalamnya. Bahkan beberapa kekuatan dari wilayah jiwa bulan, ketika mereka mendapatkan wilayah bintang giok, sebanding dengan keberadaan kekuatan kelas 1. Nama keluarga Zir saja sudah cukup untuk membuat seluruh wilayah bintang giok bergetar. Sejujurnya, Eliezer ingin mendapatkan Kirana, tapi itu hanya masalah satu kalimat. Alasan mengapa pertemuan perekrutan ini masih diadakan adalah karena Eliezer ingin melihat level apa yang disebut penjahat di wilayah bintang giok. Perasaan ini seperti harimau bercampur dalam kawanan domba. Eliezer sedang minum teh sementara matanya berkilat dingin, seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Langit cerah, udara cerah, dan angin sepoi-sepoi. Di atas puncak raksasa yang menjulang lurus ke langit, ada kereta naga, wahana Phoenix, dan pelangi yang mempesona jatuh dari waktu ke waktu. Hari ini adalah hari di mana puncak Dewa Pemurnian mengundang kerabat untuk gadis misterius Kirana. Alexis, Narbi, dan Wuja juga datang ke puncak Dewa Pemurnian. Setelah menyerahkan undangan, beberapa orang dipimpin oleh murid-murid puncak Dewa Pemurnian ke sebuah istana di puncak gunung. Pada saat ini, istana didekorasi dengan lentera dan sulaman merah, menciptakan suasana yang meriah. Meja diisi dengan semua jenis buah roh, anggur roh, kue, hidangan, dan orang-orang muda dengan temperamen yang baik mengobrol dan tertawa satu sama lain dan mengadakan pesta. Alexis berdiri di sudut istana utama yang tidak mencolok. Alexis melihat semua ini dengan tatapan dingin. Puncak Dewa Pemurnian ini benar-benar berusaha keras dalam upacara pernikahan ini. Pada saat ini, seorang pria muda dengan wajah pucat, langkah sia-sia, dan pakaian cantik muncul di pintu masuk istana utama.
Istana utama yang awalnya berisik langsung sunyi. Dia tersenyum dan menyapa mereka, "Tuan Muda Zai, kamu di sini." "Haha, aku tahu bahwa saudara Zai juga tertarik pada gadis misterius dari puncak Dewa Pemurnian ini, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang sekarang." Tuan Muda Zai sejak saat itu muncul, dan sepertinya tidak ada harapan bagi saya untuk menunggu. Ketika Tuan Muda Zai mendengar kata-kata itu, dia tertawa, tetapi dia tidak menolak sanjungan dari orang-orang. Wuja berada di samping Alexis, dan memperkenalkan dengan suara rendah, "Saudara Yul, orang ini disebut Zai, dan kekuatannya rata-rata, tetapi tidak boleh diremehkan. Meskipun keluarga Ando berada di bawah beberapa kekuatan besar. Yang datang ke sini kali ini, kekuatan mereka ada sebuah tempat di bawah. Tetapi juga dianggap sebagai keluarga yang terkenal. Lebih penting lagi, keluarga Ando telah menguasai urat batu langit yang sangat bermutu tinggi. Dalam hal sumber daya keuangan, keluarga Ando adalah salah satu dari sedikit di seluruh wilayah Bintang Giok." Wuja menunjuk seorang pria yang berdiri sendirian di sudut dengan tatapan muram, seperti ular berbisa. Di atas level yang sama. Keterampilan racun juga sangat aneh, membuat orang takut. Meskipun Fagir hanya seorang kultivasi lepas dan tidak memiliki sekte, siapapun dengan sedikit identitas tahu bahwa Fagir adalah murid rahasia dari monster tua yang tersembunyi. Monster tua itu tidak mau untuk diprovokasi bahkan kekuatan kelas 1. Terlebih lagi, latihan seni racun Fagir tampaknya telah merusak fondasinya, yang sangat dibutuhkan untuk kekuatan spiritual pada hari itu. Alexis sedikit mengangguk, Wuja memperkenalkannya kepada orang-orang di istana yang patut diperhatikan. Tiba-tiba, sosok lain muncul di pintu. Semua orang melihat orang ini, dan mereka tertegun sejenak, dan kemudian mata mereka penuh ekspresi. Ada tampilan main-main. Orang ini adalah Stenzel. Stenzel menatap mata semua orang, mendengus dingin, dan berjalan ke tempat untuk duduk. Dia diinjak-injak oleh kultivator di alam dewa di kota Borough. Berita itu telah menyebar ke seluruh dunia, yang telah menyebabkan reputasi Stenzel anjlok. Namun, dengan kekuatan dan status Stenzel, tidak ada yang berani berbicara dan mengejek. Konferensi perekrutan keluarga akan segera dimulai. Orang-orang yang seharusnya datang hampir di sini, tetapi pada saat ini, seorang pria berjubah brokat dengan seorang wanita cantik melangkah ke istana perlahan. Di jubah brokat, disulam dengan bambu hijau, itu adalah Eliezer. Semua orang di istana memandang pria di jubah brokat, tetapi sedikit mengernyit. Pria ini sangat flamboyan. Tidak melihat mereka, talenta muda terkenal di wilayah Bintang Giok ini, semuanya datang lebih awal, tetapi dia terlambat. Masih terlihat sangat elegan. Apakah ini membuat begitu banyak orang menunggunya? Tetapi pada saat ini, tidak satu pun dari para jenius arogan ini melangkah maju untuk menanyai Eliezer, bukan karena mereka berpikiran luas, tetapi karena mereka tidak dapat melihat kekuatan Eliezer. Pada saat ini, ketika Stenzel melihat Eliezer, wajahnya tidak terbayangkan. Saat berikutnya, dia berjalan dalam ekstasi di depan Eliezer, dan memberi hormat dengan sangat hormat, "Tuan muda, Anda juga ada di sini." Melihat ini, dia terkejut. Stenzel, yang dulu sangat mendominasi di masa lalu, sebenarnya mengambil inisiatif untuk memberi hormat kepada orang lain dahulu, atau sikap menyerahkan identitasnya ini. Eliezer tersenyum ringan dan tidak menjawab.
Stenzel belum memenuhi syarat untuk diperhatikan. Alasan mengapa dia mengenal Stenzel adalah karena dia menyukai saudara perempuan Stenzel beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia bahkan tidak memberi saudara perempuannya gelar selir, ini sudah cukup untuk membuat keluarganya gembira. Mereka adalah keluarga dari wilayah Jiwa Bulan, dan mereka memiliki hubungan. Stenzel juga menjadi lebih arogan dan mendominasi sejak saat itu. Eliezer melirik Stenzel dan berkata, "Ku dengar kau diinjak." Ekspresi Stenzel berubah, tapi dia masih mengangguk. Eliezer berkata dengan sedikit main-main, "Siapa orang itu, dan apakah dia datang ke pertemuan perekrutan ini?" Stenzel mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat gembira. "Apakah kamu melihat anak itu?" Segera, matanya menyapu istana, dan segera, dia menemukan Alexis di sudut. Mata Stenzel bersinar dengan cahaya yang sangat marah, dan dia hampir menggertakkan giginya dan menunjuk ke Alexis, "Tuan Muda Zai, anak itu." Stenzel menatap Alexis, dia menunjukkan senyum dingin. "Hehe, anak laki-laki, apakah kamu udah gila?" Sekarang, menjadi sasaran orang-orang, tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu, itu tidak berguna. Eliezer melirik Alexis, dan ada senyum tipis di matanya. Apakah itu benar-benar alam para dewa? Meskipun Alexis mengalahkan dua jenius di surga tingkat 6 dari alam leluhur suci, dia benar-benar menghancurkan mereka. Namun, seni bela diri dari wilayah Jiwa Bulan adalah seluruh tingkat lebih tinggi dari wilayah bintang giok. Eliezer lihat, hanya kultivator alam leluhur suci di wilayah bintang giok yang terlalu lemah untuk menjelaskan apapun. Pada saat ini, seorang wanita berjubah putih muncul di istana, dan di sampingnya, ada beberapa pria dan wanita. Wanita ini terlihat berusia sekitar 30 tahun, temperamennya sedikit dingin, dan penampilannya cantik, tetapi, samar-samar, itu menunjukkan keadaan tua. Jelas, usia wanita ini, bahkan dalam hal umur seorang kultivator, sudah sangat besar, dan dia hanya menggunakan beberapa cara khusus untuk mempertahankan penampilannya. Wanita ini, bernama Modrika, adalah Master Puncak Dewa Pemurnian. Beberapa tahun yang lalu, dalam perjalanan ke alam rahasia, basis kultivasi jatuh ke alam leluhur suci tingkat ke-8. Alam setelah alam leluhur suci, setiap lapisan memiliki perbedaan besar. Meskipun lapisan ke-7 surga dan lapisan ke-8 surga hanyalah alam kecil. Tetapi banyak kultivasi membutuhkan 10.000 tahun untuk menyeberang. Bahkan beberapa orang tidak bisa menyeberang sepanjang hidup mereka. Selain itu, karena perbedaan energi spiritual dan gravitasi, alam leluhur kerajaan surgawi dan alam leluhur di alam ekstrateritorial, alam yang sama, kekuatannya juga sangat berbeda. Di sisi Modrika, ada dua pria dan dua wanita, keduanya adalah tetua dari puncak Dewa Pemurnian. Puncak Dewa Pemurnian memiliki beberapa prestise, orang-orang ini secara alami tidak lemah. Penatua pertama Erchard, penatua kedua Sulia, penatua ketiga Minova, dan penatua keempat Wataru semuanya sama kuatnya. Di antara beberapa orang, ada juga seorang wanita dengan wajah cantik, matanya kusam, seperti mayat berjalan, dan di bawah bimbingan beberapa orang, dia melangkah ke istana. Wanita itu adalah Kirana. Meskipun Kirana dalam keadaan tidak normal saat ini, semua orang masih terkejut dengan penampilannya.
Bahkan Eliezer, yang awalnya terlihat acuh tak acuh, matanya berbinar. Sebagai seorang Eliezer, dia dapat bermain dengan wanita manapun yang dia inginkan. Hanya saja penglihatannya sangat tinggi, dan tidak banyak wanita yang benar-benar bisa membuatnya tertarik. Tapi sekarang, Eliezer naksir Kirana. Di wilayah bintang giok, wanita yang disukainya pasti bisa mendapatkannya. Modrika berkata sambil tersenyum, semuanya, kalian semua adalah kesayangan wilayah bintang giok, dengan potensi tak terbatas, dan sekarang Anda dapat datang ke puncak Dewa Pemurnian kami untuk acara ini, dan saya sangat merasa terhormat menjadi dewa di puncak Dewa Pemurnian. Oke, tidak perlu omong kosong. Sekarang, upacara pernikahan resmi dimulai. Aturan konferensi sangat jelas bagi kalian semua. Orang yang memberikan hadiah pertunangan paling banyak akan bisa mendapatkan hadiah. Bergabunglah saya di puncak Dewa Pemurnian, dan menjadi keluarga. Siapa di sana? Apakah Anda tertarik? Begitu kata-kata ini keluar, istana langsung mendidih, dan para jenius semua menunjukkan kegembiraan, jelas penuh harapan untuk yang cantik kembali. Belum lagi, ada kekuatan spiritual yang digunakan sebagai mahar hari itu, bukan?